Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, ke-10 AGI, dan terakhir Elsa. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.822 menguat 0,25%. Tapi biasanya Google Finance nih nggak update kalau lagi sekarang. Dan kalau dilihat dari HOT Mirai itu menguatnya 0,32% ke harga 6.827 dan transaksi ada di 8 triliun. Padahal sudah ditambah 1 jam perdagangan ya. Bahkan 1,5 jam ya. Untuk sesi 1 tuh sampai jam 12. 1,5 jam perdagangan tetap sepi. Mungkin lagi menyesuaikan. Jadi transaksi masih sepi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG hari ini dia sempat naik tapi kemudian turun lagi ya. Open gap up tapi kemudian sedikit menutup gap walaupun gapnya nggak tertutup pas benar. Dengan kondisi seperti ini masih oke, sabar-sabar aja ya. Tadi kalaupun koreksi 1-2 hari ini, besok kalau misalnya koreksi lagi itu paling 6750, nggak sampai 1% kalau besok misalnya ada koreksi. Paling dia tuh koreksinya 0,5 itu maksimal ya. Bahkan mungkin dia naik lagi karena dia hari ini membentuk higher low. Nah, jadi seperti itu untuk IHSG. Kondisi seperti ini ya masih area-area nanggung ya, tinggal lihat besok dan lusa. Kalau tembus 6.900 oke itu. Kalau dia turun ya sabar dulu, mungkin minggu depannya, minggu kedua April baru naik. Mungkin konsolidasi misalnya turun, tapi kondisi seperti ini kecil kemungkinan kalau turun. Besok tuh bisa hijau lagi untuk IHSG. Sepertinya masih dijaga. MACD juga masih bagus, masih arah ke atas. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1070 menguat 5,94%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco ini sentimen laporan keuangan. Jadi biasanya memang tarik naik tapi itu malah kesempatan orang jualan. Target saya itu kalau benar hijau tadi tutupannya di atas 1100, peluangnya itu 1160 1200. Tapi karena merah tinggal lihat besok. Ini masih pertengahan, belum pasti nih. 50-50 dan juga nggak ideal kalau baru masuk. Ini kan yang beli dari bawah tuh siap-siap profit taking. Melihat kondisi besok, kalau besok ternyata masih seller kuat pada profit taking tuh, karena Medco ini udah naik dari 880 ke 1070 tuh udah naik 17an bahkan 20%. Ya wajar kalau mereka profit taking. Jadi jangan kejar atas. Laporan keuangan tuh sentimennya kalau sahamnya lagi bawah seperti Friend. Cuman Friend kan belum mampu juga naik hari ini kan. Naik sebentar abis itu kempes karena IHSG juga kurang oke. Nah jadi seperti itu ya untuk Medco. Lihat besok aja apakah mungkin menutup gap ya. Tapi kalau trennya IHSG tetap tembus 6.850 6.900, Medco ini paling nutup gap habis itu naik lagi ke atas. Target Medco masih sama 1.200, bisa jadi dia seminggu ini konsol di bawah terus tiba-tiba naik. Jadi pola imported and solder. Nah ya kan. Jadi seperti itu. Untuk Medco tunggu di bawah aja ya. Di 1000 itu level psikologis harus dijaga oleh Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 320 menguat 2,56%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga candle hammer terbalik nggak masalah. Walaupun dia gagal menembus 320-nya oke. Kalau dia kasih koreksi besok ke 310 ke 308 pokoknya dekat 310 beli lagi. Mungkin yang beli dari bawah juga profit taking di atas tadi. Ya itu wajar ya. Jadi belum saatnya lah. Mungkin ya 1-2 hari lagi koreksi abis itu baru naik. Kesempatan beli kalau didapat di harga bawah. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi dari 310-nya. 310 akan jadi swing low-nya. Bisa seperti ini pergerakannya. Koreksi dulu nanti naik. Targetnya masih sama 320 tembus, 340 terdekat dan 340 tembus uptrend. 380 400 arah Elsa. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1355 terkoreksi 1,81%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas hari ini ada buangan padahal dia coba menembus 1400-nya namun gagal. Buangannya ini apakah buangan serius? Kalau dilihat biasa aja ya. Memang volume besar. Tapi tinggal lihat 1300 jebol nggak? Kalau saya lihat sih bertahan ya. Tinggal lihat nanti ada buying power nggak. Saya punya Pegas nih sudah nyicil waktu koreksi kemarin
hari Jumat itu saya beli di harga penutupan. Jadi memang belum TP karena target saya cicilan pertama. Jadi kalaupun dia naik ya saya biarin dulu. Tinggal lihat di atas, kalau dia bertahan di atas saya average up dengan dana yang ada. Kalau dia turun ya itu kesempatan saya nambah di bawah. Kemungkinan besar dia akan retest lagi trendline uptrendnya ini dan 1300 akan dijaga. Kemungkinan besar. Apakah pola dead cat pun? Kalau ISG aman aja di atas 6700 aman Pegas nih. Nggak akan potensi pola dead cat bond kecuali ISG-nya nih jebol 6700. Bisa jadi pola dead cat bond. Saya sih tetap out kalau dia pola dead cat bond dengan melihat kondisi ISG. Kalau ISG aman aja di atas 6800, harusnya Pegas itu besok paling koreksi satu candle, lusa Rabu udah hijau lagi. Karena hari ini kan, karena minggu ini perdagangannya cuma 4 hari ya, sampai Kamis, Jumat libur. Nah jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4100, terkoreksi 2,14%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA gagal kepentok resisten itu wajar ya. Kalaupun dia nutup gapnya di 4000 itu malah kesempatan beli. Jadi kalau dia koreksi 1-2 candle itu malah oke untuk spek buy. Harusnya MDKA juga akan menjaga supportnya 4000 sampai 3900-nya itu. Jadi kalau dia koreksi itu malah kesempatan beli di bawah kalau dikasih sampai 4000 ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 815, terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRPT gagal lagi menembus 4820-nya. Hari ini dia membentuk candle doji gravestone ya. Dan ya nggak masalah lah ya. Kalau dia ada pembalikan arah, malah kesempatan beli di 800 sampai 790. Itu kesempatan. Ini dijaga juga. BRPT kemungkinan besar kecil kalau sampai jebol 800 790-nya. Itu pantul. Kalau misalnya 1-2 hari dia koreksi, siapa tahu ya kayak koreksi, harusnya mantul ya. Untuk BRPT dari 800 sampai 790-nya itu. Ini kan ada pola cap and handle, cuman belum konfirmasi karena dia belum bisa tutup di atas 830. Kalau dia tutup di atas 830 atau sekalian konfirmasi EMA 60-nya ini di 835, sinyal bagus. Targetnya bahkan 880 itu terdekat dan bisa ke 960 sampai 1000 arah BRPT atau menguji trendline downtrendnya ini. Ya, peluang besar lah untuk BRPT. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2090 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam lagi di pucuk harum, sebaiknya jangan dulu lah ya. Saya juga lagi nunggu Antam nih, tapi nunggu di bawah di 2000 sampai 2040. Jadi kalau dia ada koreksi 2% 3% itu menurut saya menarik. Tunggu dia membentuk swing low. Ini kan Antam bahkan dari 16 Maret belum ada membentuk swing low. Dia tuh terus naik, merah dikit naik, merah dikit naik. Tunggu swing low ke area 2000 tuh baru nanjak lagi. Web 3 bisa jadi seperti itu. Web 3 nggak usah jauh-jauh deh, 2200 saja udah bagus dari 2000. Itu kan 10% lumayan. Jadi tunggu aja karena ini juga dia sudah 3 kali gagal menembus EMA 60. Memang dia membentuk higher hero, cuman harga belinya kurang ideal atau cicil-cicil dulu. Kalau saya sih nggak mau nyicil, tunggu di bawah. Kalau dia turun 2% baru saya mulai cicil di 2000 berapa misal. 2050 saya cicil. Kalau ke 2020 saya cicil. Sampai 2000 saya cicil ya. Cut loss nggak pakai cut loss juga. Kalau dia gagal bertahan di atas 2000 ya di mana nanti saya akan cut loss ya. Saya akan lihat dengan kondisi juga melihat ada buying power nggak. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup malah menguat 1,87% ke harga 6.775. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga terus naik malah ya, dan arahnya memang ke 7.000. Tapi takutnya tiba-tiba ada buangan besar, tiba-tiba koreksi. Gak ideal lah. Kalau yang mau follow the trend ya follow the trend aja yang punya dari bawah. Yang belum punya yang jangan beli. Nanti kalau dibawa ke 6.400 kan bingung tuh. Dari harga sekarang turunnya sekitar 375 poin. Hampir 6% lebih kan turunnya ya. Sayang kan. Mending tunggu di bawah. Sabar ya. Nanti dikasih kesempatan kok masuk. Nggak mungkin dia terus naik 5 hari ke depan. Naik. Nggak, pasti ada turun-turunnya juga. Nah, di mana dia kira-kira koreksinya dan ada pembalikan arah ya di situ baru masuk. Nggak harus di 6.400. Bisa di 6.500 atau di 6.550 atau di
mana nanti dia membentuk swing low-nya. Jadi seperti itu untuk Inco, trennya masih peluang ke atas, peluang besar juga tembus 7.000, untuk lanjutnya ya maksimal 7.200 lah kalau dia bisa untuk Inco di bulan April. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1025, terkoreksi 0,48%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS tunggu 1-2 candle lagi. Tunggu di 1000 sampai 975, 980. 1-2 candle lagi koreksi, dia membentuk swing low-nya. Oke tuh. Kalau TINS arahnya kemana? Harusnya kecil kemungkinan ini pola dead cat bond. Kemungkinan besar tetap arahnya itu 1100 sampai 1150. Tapi koreksi dulu untuk TINS. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1555, menguat 0,32%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra udah mulai oke lagi nih ya, mulai ada perlawanan. Cuman kondisi seperti ini kalau mau beli ya boleh-boleh juga. 1550 itu coba cicil lah. Takutnya doji seperti ini tiba-tiba merah lagi kan, besok biasa seperti itu nih contohnya. Di doji merah. Nih doji merah kan dari atas, coba lihat nih hammer malah merah koreksi. Nah kalau dia koreksi 1500 sampai 1530. Jadi seperti itu kalau Akra. Tetap ya pandangan saya selama nggak jebol 1500 nya itu, trend line uptrendnya ini arahnya 1800 di April. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, bahkan dia akan all time high untuk Akra. Sabar-sabar kalau mau Akra. Bisa nggak beli? Harusnya bisa area ini untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GI yang ditutup di harga 2070, menguat 0,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI oke nih ya. Cuman sayangnya nggak mampu tembus 2100. Kalau besok tembus dengan volume besar, konfirmasi pola pertahanan solder dengan target kenaikan 2300. Potensi upside 10% lagi untuk AGI. Kalau mau spek buy ya harus siap jebol 2000 cut loss. Kalau berminat bisa. Harga sekarang masih oke nggak? Bisa. Siapa tahu besok dikasih koreksi ya itu kesempatan beli. Mestinya kalau dia ini memang mau uptrend, mau tembus 2100, dia itu nggak turun lebih dari EMA 60 garis biru garis hitam ini di 2000 untuk AGI. Oke nih AGI menarik diperhatikan, EMA CD juga bagus mengarah ke atas. Memang volume belum ada konfirmasi, tinggal lihat besok dan lusa. Kalau tembus 2100 dengan volume yang besar, bisa valid break dengan target arah 2300. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir, ada ESA yang ditutup di harga 960, menguat 1,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA juga bagus, tapi sayangnya dia gagal menembus EMA 60, EMA 20. Takutnya besok koreksi dulu. Ya coba nawar lah, siapa tahu besok koreksi ya. Untuk ESA trennya masih bagus, konsolidasi dan berpeluang memang ke arah 1000 terdekatnya di April. ESA bagus nih. ESA selama di atas 920 sih masih aman. Kalaupun ternyata konsolidasi dulu nggak masalah juga di area 920 sampai 970. 50 poin konsolidasinya. Ini nggak masalah. Peluang besar sih bisa sentuh dan bahkan bisa tembus 1000 dan konfirmasi di April. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk ESA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.